Halo, assalamualaikum. Yuk kupas beberapa menu yang ada di feeder agar bisa digunakan dan dikembangkan di Siakat Kampus. Kali ini Mendem bahas tentang master siswa ala feeder. Coba kita login. Di feeder ini adalah aplikasi Siakat. Ini mini Siakat yang diberikan oleh PD Dikti, yang diberikan fasilitas oleh kementerian untuk masing-masing kampus. Kali ini saya bahas satu menu di master siswa. Kita klik di mahasiswa, submenu daftar mahasiswa. Saya yakin kalau konsep master siswa yang ada di feeder PD Dikti bisa diterapkan di Siakat kampus masing-masing. Maka permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa ditemukan, kendala-kendala yang ditemukan di masing-masing kampus akan terselesaikan karena feeder PD Dikti adalah satu-satunya aplikasi tentang akademik untuk laporan perguruan tinggi. Oke, ini tampilannya. Saya jelaskan nanti, ada nama kok tidak ada NIM sama prodinya. Oke, saya masuk ke menu tambah. Nah, di sini yang wajib yang memiliki bottom atau mungkin bintang merah. Ini harus wajib ini, ya. Ada nama, tempat tanggal lahir. Ada jenis kelamin, nama ibu, tanggal lahir, agama. Nah, poin ini pada saat sudah disinkronisasi, sudah lengkap dan dikirim ke PD Dikti Pusat dengan menu atau proses sinkronisasi, maka data ini akan terkunci. Jika mau merubah, misalkan nama, maka harus mengupload data dokumen pendukung seperti akte kelahiran, kartu keluarga, beserta surat pernyataan pimpinan untuk perubahan data mahasiswa. Prosesnya cukup ribet dan panjang. Ingat para mahasiswa, pada saat daftar di penerimaan mahasiswa baru di aplikasi PMB masing-masing universitas, sebisa mungkin data yang adik-adik kirim, adik-adik tulis, namanya sesuai dengan ijazah terakhir. Dan pastikan ijazah terakhirnya juga sama dengan akte kelahiran. Akan jadi ribet pada saat sudah disinkronisasi, maka data salah. Oke? Nama wajib benar, tempat lahir wajib benar, tanggal lahir wajib benar, dan nama ibu kandung wajib benar. Nah, kita tengok yang sebelah kanan. Ada Dukcapil. Wih, kenapa ini yang Dukcapil kok juga muncul di PD Dikti feeder? Nah, di versi sebelum 4.0 di kementerian yang kemarin nih, hampir saja sudah bisa terrealisasi bahwa feeder nanti akan terintegrasi dengan Dukcapil secara otomatis. Ternyata pindah kementerian. Akhirnya harus nyusun perjanjian ulang. Kita tunggu
semoga cepat kelar biar kita benar-benar bisa melihat data mana dari mahasiswa yang ada di kampus kita masing-masing yang data dukcapilnya terverifikasi dan yang belum terverifikasi. Nah, kita tengok data pendukung yang lain. Nah, di sini ada alamat. Alamat di sini kita coba isi. Mendem. Oke. Tempat lahirnya Malang. Laki-laki, nama ibu kandungnya ibu. Nah, tanggal lahir ini saya pakai yang saya pakai tanggal unik. Bentar. 1990 hari Minggu ternyata. Oke. Agama saya bikin lain. Nah, di sini ada kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan di sini ini harus integrasi sama NIK. Jika Indonesia, maka ini harus lengkap. Ya. Tapi tidak boleh berurutan. Kita pakai tanggal acak. Tapi usahakan pada saat memasukkan data, maka data yang dimasukkan adalah data yang benar. Ya, saya suka yang angka 1. NISN silakan diisi untuk yang lulusan dari SMA, dari SMK, dari sekolah, SLTA. Ya. Apa PKM tidak punya NISN? Harusnya punya, kan dia juga siswa lanjutan atas, ya. Nah, NPWP ini jika memang sudah memiliki NPWP, silakan diisi. Nama jalan. Nah, jalannya kalau ada jalan, nah, ini contoh penulisannya yang bagus ya. Atau, nah, kalau nggak ada berarti perumahan. Blok. Nama dusun. Nama RT RW. Nama desa. Ops, nama dusun ternyata ada di sini. Oke. Nama dusunnya ada di sini. Nama desanya juga, berarti ini cukup di sini. RT-nya 02. RW-nya
14. Nah, Kelurahan Sumber Porong. Oke, nah kecamatan ini searching. Ya, kecamatannya searching. Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Kode pos 65121. Jenis tinggal bersama orang tua wali kos asrama. Nah, bersama anak istri kok nggak ada ya? Minta nanti ditambah ya. Karena jenis tinggalnya bersama anak dan istri tercinta. Di sini nggak ada, saya pilih yang lain ya. Transportasi jalan kaki, angkutan umum, mobil, bus, kereta api, ojek, andong, perahu, wah, ada getek juga di sini, kuda, sepeda motor, oh ini gowes ini ya, mobil pribadi. Nah, saya ingin yang kuda ini. Telepon ini lebih ke telepon rumah. Saya kosongi ya. Saya masuk ke HP 087 859 449 012. Email. Saya pakai email Nawi penerima KPS. KPS itu apa toh? Ini ada repekan, ada contekan di bawah, kartu perlindungan sosial. Kalau ada, ya, dan tulis nomor KPS-nya. Kalau tidak ada, cukup dikosongi dan nomor akan tertutup. Oke, ini dari filenya alamat. Nah, sekarang ke orang tua. Orang tua di sini ini ada nikah tapi belum wajib. Nah, ini saya tulis bapakku. Tanggal lahirnya bapakku. Saya tulis sama 1 Juli. Kalau tadi 1990. Nah, sekarang bapakku 1970. Jenis bapakku dulu SMP. Pekerjaan bapakku adalah penopang perekonomian Indonesia, petani. Penghasilannya karena tani sukses, penghasilan bapakku lebih dari 20 juta. Nah, di sini untuk ibu, karena nama ibu berada di atas, maka di bawah tidak ngisi nama lagi. Ya, cukup langsung dengan nik. Tanggal lahir ibu, saya pakai yang 1 Juli lagi. Kalau tadi 70, ibuku 1975 untuk bapak. Yang 70. Pendidikan ibuku sama. SMP. Pekerjaan tetap pekerjaan kebanggaan keluarga, petani. Penghasilan sama. Oh, kalau diakumulasi berarti ya. Sinilah. Yang berarti yang punya bapak juga saya geser ke sini. Atau biar jadi doa. Oke. Nah, wali. Nama wali di sini bisa ke orang tua atau orang-orang yang
menjadi penopang atau pembimbing, atau juga yang mengarahkan kita di dunia pendidikan, yang bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab secara administrasi, bertanggung jawab secara finansial, ya. Saya tulis di sini bapakku. Nah, tanggal lahir bapakku tadi 1 Juli 1970. Nah, feeder ke depan pengen ya, di sini ada bottom yang jika walinya bapak, maka di sini tinggal milih bottom, klik bapak, maka data ini akan ngambil dari data orang tua. Atau jika ibu, maka juga ngambil datanya ibu. Baru jika selain beliau berdua, maka kita nulis. Biar kita nggak double entry. Oke. Jenjang bapak SMP, petani. Oke. Nah, ID kebutuhan khusus. Ini untuk disabilitas. Kita bisa milih untuk mahasiswa, untuk ayah, untuk ibu. Jika ada silakan dipilih, jika tidak ada silakan dikosongi. Oke, saya coba simpan. Nah, sudah ada ini, punya ini, mendem jadi mahasiswa. Ya. Kalau untuk memasukkan data diri, cukup di menu ini. Tapi data ini pada saat di entry di feeder, dia belum bisa disinkronisasi karena dianggap data diri ini belum menjadi mahasiswa seutuhnya perguruan tinggi. Maka harus di input histori pendidikan. Tabelnya beda. Ingat, yang bikin siakat, ya, yang bikin siakat, detail mahasiswa ini satu tabel dalam database, terpisah dengan histori pendidikan, ya. Kenapa? Karena ini adalah orangnya, ini adalah mahasiswanya, ya. Sedang histori pendidikan adalah perjalanan pendidikan, perjalanan riwayat dari mahasiswa tersebut. Saya coba lihat histori pendidikan. Nah, ini baru punya NIM, ini baru milih perguruan tingginya, ini baru milih prodinya. Saya coba, oke. NIM-nya 2020, masuknya ganjil, prodinya saya milih ini. Oke, peserta didik baru. Nah, nanti saya coba yang lain, ya. Karena berada di perguruan tinggi swasta, maka seleksi mandiri perguruan tinggi. Atau mungkin karena PMDK, bisa masuk dengan jalur PMDK. Wah, mendem nggak pinter ini. Tapi mendem juga nggak berprestasi, jadi nggak bisa masuk di sini, ya. Oke, saya coba seleksi mandiri perguruan tinggi. Tanggal masuknya 2021, karena masuknya ini di 2020 genap, maka tanggalnya harus masuk di periode genap. Ini 1 Maret 2020. Jenis pembiayaan mandiri dong, ya. Kalau masuknya kerjasama,
Bisa jadi ini beasiswa penuh atau mungkin beasiswa tidak penuh. Karena dapat beasiswa entah dari perusahaan, institusi, atau pemerintah. Kalau jenis pendaftarannya PMDK, harusnya ini beasiswanya penuh, ya. Karena dibiayai langsung sama pemerintah. Biaya masuknya berapa? Ditulis dong. Ya. Misalkan, wih 16 juta ini, ya. Pilih prodi, ini ada fakultas. Nah, fakultas psikologi pasca peternakan, teknik kesehatan, pertanian, FKIP, FISIP, ekonomi, kedokteran, ilmu hukum. Yang kurang satu fakultas ini, fakultas vokasi. Kapan-kapan saya munculkan ya. Saya milih ini ya. Peminatan hanya untuk PPG. Nah, kalau prodinya PPG itu apa toh? Profesi guru. Nah, Anda yang bikin notif seperti ini juga dipanjangkan, masih cukup ini kalau hanya profesi pendidikan guru. Ya, oke, ini bisa muncul kalau peminatannya sudah didaftarkan. Saya tetap milih informatika dulu. Mana tadi? S1. Oke. Saya simpan. Nah, di sini langsung muncul KRS muncul. History nilai muncul, aktivitas muncul, prestasi muncul, transkrip muncul. Nah, yang bikin siakat dengan melihat mahasiswa harusnya melihat semua transaksi ini. Oke? Yang belum, silakan mulai dikerjakan untuk ke arah sana. Saya bahas dulu di histori pendidikan. Ya. Tadi masuknya sebagai peserta diri baru. Kalau masuknya sebagai jenis pendaftaran yang lain, kita coba. Ada perbedaan tidak di menu ini? Pindahan. Ya, kalau pindahan bukan PMDK, ini juga mandiri. Saya coba simpan. Ups. Kenapa nggak bisa ya? Oh, kita lupa. Ternyata kita juga dikasih tahu. Sama aplikasi. Terima kasih Fidel. Data gagal diubah. Program studi asal tidak terdapat pada program studi tinggi asal. Oh, gini maksudnya ya. Selain peserta didik baru, maka prodi asal dan perguruan tinggi asal harus diinput. Nah, saya coba lihat. Nah, ini berarti. Ini menunya belum muncul. Saya pindah ke pindahan. Seleksi mandiri BTS. Ini mandiri. Wih, ini muncul ternyata. Karena pindahan, seyogianya dia harus memiliki SKS diakui. Karena apa? Nah, kalau pindahan enggak memiliki SKS diakui kan itu mahasiswa baru ya. Saya bawa 78 SKS yang sudah diekuivalensi sama prodi penerima saya. Info perguruan tinggi dari
Saya lihat dari tetangga sebelah ya, Brawijaya, bisa panggil ternyata ya. Di Brawijaya ada teknik informatika tidak ya? Nah, ada. Oke ya, kalau ini bisa disimpan nggak ya? Alhamdulillah, data berhasil diubah. Nah, muncul satu menu, nilai transfer. Ya, sekali lagi pada saat kita melihat mahasiswa, kita sudah bisa juga melihat menu nilai transfer. Nah, NIM-nya mentem. Ya, di sini ada nilai transfer. Ya, saya belum bahas ke menu yang ini. Saya masih konsentrasi di master siswanya dulu. Ya, histori pendidikan. Nah, kalau yang tadi pindahan, sekarang alih jenjang. Prodinya SKS saya hapus, PT asal saya hapus, ini juga saya hapus. Alih jenjang ini. Ups, nggak boleh ternyata. Oke, berarti alih jenjang juga harus memasukkan prodi asal dan perguruan tinggi asal. Saya coba lagi lintas jalur. Apa sih lintas jalur itu? Oke, saya hapus lagi. Ini juga saya hapus. Saya simpan. Nggak boleh lagi. Oke, deal. Lintas jalur juga nggak boleh. RPL. Nah, RPL ini rekognisi pembelajaran lampau. Ini ada tipe A dan ada tipe B. Keluarannya juga beda. Yang satu ijazah, yang satu hanya sertifikat. Nah, RPL ini ada yang bilang, lah kalau dia dari SMA yang jelas bukan dari perguruan tinggi atau prodi. Nah, kira-kira yang RPL diminta atau tidak? Prodi sama perguruan tinggi asal. Saya simpan. Nah, nggak boleh kan? Yang RPL juga nggak boleh. Harus tetap punya. Nah, request sekali lagi. Pada saat RPL, kalau ternyata yang keluarannya ijazah, di sini harus ada pilihan. Kita harus milih tipe A atau tipe B. Jika keluarnya ijazah, maka dia harus dari perguruan tinggi sebelumnya. Ya, kalau dia hanya keluaran sertifikat, maka bottom pilihan prodi dan perguruan tinggi harus diabaikan. Ya. Untuk RPL sudah, sekarang yang course. Course apa lagi nih course? Ya. Saya coba. Nah. Oke, saya hapus. Course juga nggak boleh ini. Ya. Kurang satu, nanggung. Fast track. Nah, kalau fast track jelas ini. Dia harus memiliki prodi asal dan juga PT asal. Karena apa? Fast track adalah program percepatan. Ya. Program percepatan dia dari S1 yang belum lulus ngelanjut ke S2. Nah, ini harusnya larinya ke universitas kita sendiri. Nah,
Kenapa harus universitas kita sendiri? Karena agar S1-nya kita bisa pantau dan benar-benar jelas dan paham bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa yang siap melanjutkan ke jenjang S2 yang berada di perguruan tinggi kita, yang ini prodinya harus S2. Karena informatika mungkin yang agak linear ke manajemen ya. SKS-nya harusnya 140 lah paling tidak. Karena dia tinggal skripsi. Nah, oke. Prodinya prodinya bukan S2. Prodi asalnya informatika. Nah, berarti dia melanjutkan ke S2 di tempat kita. Judulnya fast track, jenis pendaftaran. Nah, yang ini tetap nggak saya coba tanpa prodi asal dan PT asal. Ini harus ini yang fast track ini ya. Kita simpan. Nah, pada saat fast track harus ada mata kuliah yang dikonversi. Ya. Harus ada kurikulum matchingnya antara S1 dan S2. Mata kuliah mana yang sudah ditempuh di S1 dan bisa diekuivalensi di S2-nya. Terima kasih, saya baru bahas di Master Siswa untuk mendukung para programmer, para analis di perguruan tinggi masing-masing untuk membuat siakat semirip mungkin. Atau mungkin paling tidak meskipun bukan mirip, sesuai keinginan dari feeder. Kenapa? Karena feeder adalah proyek final pelaporan dari perguruan tinggi. Terima kasih. Jika ada keripik dan sarapan, bisa ditulis di kolom komentar. Part 1 ini saya bahas tentang Master Siswa di PD Dikti Feeder. Terus ikuti, jangan lupa nyalakan notif loncengnya. Saya bahas menu feeder yang lain untuk kebutuhan kebijakan pembuatan siakat di kampus masing-masing. Terima kasih. Mendem kali ini akan lanjut dengan menu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.